Shalom saudaraku. Saya bersuka cita bisa bertemu saudara kembali melalui tayangan atau rekaman ini yang saya beri judul Defining Moment. Defining Moment artinya saat yang menentukan. Saya mau sampaikan kepada saudara, bila saudara mendengarkan pesan ini baik-baik dengan segenap hati dan membuka hati saudara kepada Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan menjamah hati saudara dan mengubahkan kehidupan saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, pada sore hari ini atau pada siang ini, Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan pesan tentang menyembuhkan orang sakit. Sekali lagi, pesan untuk siang ini atau sore ini ada berjudul menyembuhkan orang sakit. Kita buka kebenaran firman Tuhan dari Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ketika kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluar orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Amin, puji Tuhan. Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, Tuhan taruh impresi dia di saya. Pesan Tuhan adalah Tuhan mau gerejanya menyembuhkan orang sakit. Sekali lagi saya mau sampaikan, Tuhan mau gerejanya menyembuhkan orang sakit. Dan menyembuhkan orang sakit adalah salah satu perbuatan baik. Saudaraku, orang yang hadir dalam ibadah di pelayanan saudara atau di gereja saudara, mereka semua harus mengalami apa yang disebut defining moment atau momen-momen yang mengubah kehidupan. Saudaraku, kalau saudara perhatikan ayat ini baik-baik, di sini firman Tuhan mengatakan ada orang yang mati sebelah tangannya. Lalu oleh Yesus, orang ini disuruh ke tengah. Ke tengah area menjadi pusat perhatian. Apa artinya, saudaraku? Tuhan mau kuasanya dinyatakan di gereja Tuhan di mana saudara berada. Tuhan mau kuasanya dinyatakan dimanapun saudara melayani. Tengah itu berarti suatu tempat yang menarik perhatian banyak orang, saudaraku. Dan inilah yang Tuhan rindukan di dalam gerejanya. Kita buka lagi, saudaraku, dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Firman Tuhan berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, perhatikan, berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi saudaraku, berbuat baik salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya adalah dengan menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Allah. Amin. Saudaraku, di sekitar kita ada banyak orang sakit, ada banyak orang cacat. Mereka memerlukan jamahan Tuhan. Ya, saya tidak memungkiri hari-hari ini di dunia ini, saudaraku, pengetahuan medis, pengetahuan kesehatan meningkat pesat dibanding pada saat Yesus ada. Saudaraku, ada 2 dosen dari sekolah teologi di Jakarta ini, dan sekolah mereka berasal dari aliran karismatik, saudaraku, membuat statement yang menyedihkan. Kalau saya sebutkan namanya, saudara pasti tahu. 2 dosen ini berkata,
gereja tidak lagi membutuhkan kuasa kesembuhan. Alasannya karena pengetahuan di bidang medis sudah semakin meningkat. Saudaraku, saya tidak memungkiri saat ini pengetahuan di bidang medis sudah meningkat pesat. Tetapi bukan berarti pelayanan kesembuhan harus dibuang dari gereja, saudaraku. Gereja tetap membutuhkan pelayanan kesembuhan sampai hari ini. Amin, saudaraku. Sekali lagi saya mau sampaikan, gereja tetap membutuhkan pelayanan kesembuhan sampai hari ini. Kenapa gereja tetap membutuhkan pelayanan kesembuhan, saudaraku? Pelayanan kesembuhan adalah salah satu senjata yang disediakan gerejanya, disediakan Tuhan buat gerejanya untuk menjangkau dunia yang terhilang, saudaraku. Saya pernah ngeliat data, emang data ini sih ditulis tahun awal tahun 80-an ya, saya nggak tahu data terakhir. Di data itu mengatakan orang yang percaya dan menerima Yesus di seluruh dunia baru 33%, 33, sekian. Ya, kita genapkan 34 lah, saudaraku. Bahkan, saudaraku, dari 34% itu, lebih dari 60% belum sungguh-sungguh percaya kepada Alkitab dan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, pikirkan, saudaraku, yang sudah jadi Kristen aja belum sungguh-sungguh percaya, bagaimana yang belum jadi Kristen? Ini membuktikan gereja harus tetap mempraktikkan kuasa kesembuhan, saudaraku. Kita perlu kuasa kesembuhan untuk menjangkau orang yang terhilang. Amin. Selain itu, saudaraku, kesembuhan adalah salah satu karunia yang diberikan Allah kepada gerejanya. Kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 28. Firman Tuhan berkata, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, saudaraku, melalui ayat ini kita bisa belajar karunia untuk menyembuhkan adalah salah satu karunia yang diberikan Tuhan bagi gerejanya. Amin. Nah, jadi saya mau katakan, Tuhan mau gereja Tuhan, saudara dan saya tetap mempraktekkan kuasa kesembuhan. Amin. Nah, ada satu pertanyaan, saudaraku. Pak, saya percaya kesembuhan masih terjadi hari ini. Saya percaya kuasa kesembuhan masih terjadi hari ini. Tapi apakah semua orang Kristen bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan? Saya berkata, jawabannya semua orang Kristen, saudara dan saya, bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, yang jadi pertanyaan, tapi mengapa di 1 Korintus 12 ayat 28 ini mengatakan, ayat 29, adakah mereka semua mendapat karunia untuk menyembuhkan? Nah, saudaraku, baik, saya mau sampaikan di sini. Sebelum saya mengajarkan kepada saudara bagaimana caranya melayani orang sakit, saya mau katakan, semua orang percaya bisa menyembuhkan orang sakit dengan iman dan penumpangan tangan. Tapi tidak semua orang percaya diberi karunia untuk menyembuhkan. Apa bedanya? Nah, saya
sudah mempelajari 1 Korintus 12 ini dari berbagai baca versi, saya juga coba baca dari berbagai macam buku. Nah, karunia kesembuhan yang disebut di 1 Korintus 12 ini adalah karunia untuk skala besar. Nah, penerapannya bagaimana? Nah, misalnya saudara ingin melayani orang sakit yang jumlahnya sekitar jumlahnya masih di bawah 100 orang. Nah, kalau jumlahnya masih di bawah 100 orang, nah yang saya sebut jumlah 100 orang ini adalah jumlah orang sakitnya ya. Nah, kalau jumlahnya masih di bawah 100 orang, saudara tidak perlu mengundang penginjil yang berkarunia kesembuhan. Tetapi kalau sasaran saudara sudah di atas ribuan, nah yang dimaksud ribuan ini adalah orang sakitnya. Saudara mau tidak mau, silakan mengundang seorang penginjil berkarunia kesembuhan. Nah, dari terjemahan bahasa Inggris yang disebut karunia kesembuhan ini, gifts of healings, itu kalimat jamak. Kata atau kalimat jamak, apa artinya saudaraku? Ini untuk karunia skala besar. Jadi kalau di gereja saudara ada orang sakit, cuma sekitar 5-10 orang, saudara bisa melayani sendiri tanpa mengundang pembicara spesialis kesembuhan. Nah, saudaraku, lalu bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan kesembuhan ini terjadi di dalam gereja? Nah, dulu saudaraku, saya bingung. Akhirnya saya ketemu dengan buku ini. Ini buku berjudulnya Menyembuhkan Orang Sakit yang ditulis oleh Charles and Francis Hunter. Saudara bisa dapatkan ini saudaraku, di toko online ada, saudaraku. Nah, dulu saya juga nggak ngerti gimana caranya melayani orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Akhirnya saya ketemu buku ini dan saya coba praktekkan. Apa yang saya sudah pelajari dari buku ini dan juga Alkitab, saya coba praktekkan. Dan puji Tuhan, berbagai macam kesembuhan terjadi. Nah, apa yang sudah saya praktekkan dan saya pelajari dari buku ini juga Alkitab, siang ini saya mau sampaikan kepada saudaraku. Nah, bagaimana caranya kita memulai pelayanan kesembuhan? Nah, kita lihat saudaraku, yang pertama-tama kita buka Markus 1 ayat 35. Saya bacakan Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, saudaraku, dasar untuk bergerak di dalam pelayanan kesembuhan adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, dasar untuk membangun pelayanan kesembuhan adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau saudara rindu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit atau jadi berkat bagi banyak orang dalam pelayanan lain, saudara mau tidak mau, suka nggak suka, harus meluangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Usahakan saudara yang belum terbiasa, cobalah mulai sediakan setengah jam, 1 jam, lalu meningkat lagi. Kalau saudara praktekkan ini, saudara akan lihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Nah, setelah berdoa dan membaca Alkitab, apa lagi harus kita lakukan? Kita lihat dari Markus 16 ayat 15. Firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, bagaimana mulai kesembuhan? Yang pertama, saudaraku, beritakan Injil. Jangan beritakan diri saudara. Jangan beritakan pengalaman-pengalaman saudara. Tapi beritakanlah Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Kabar keselamatan hanya ada di dalam Yesus, saudaraku. Nah, tapi kalau saudara sedang berhadapan
dengan orang, saudara tidak bisa perlu berkhotbah 30 menit sampai 1 jam, tidak. Sampaikan saja pesan yang sederhana, saudaraku. Pengalaman saya, kalau saya membedakan orang sakit orang, saya sampaikan kepada mereka, Bapak atau Ibu, saya tidak bisa menyembuhkan. Tetapi Tuhan yang saya sembah, yaitu Yesus Kristus, berkuasa menyembuhkan Bapak. Nah, setelah itu, saudaraku, saya tanya, Bapak sakitnya apa? Misalnya dia berkata sakit kanker. Saya berkata, Pak, saya tidak bisa menyembuhkan kanker. Tapi Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan sakit kanker Bapak. Jadi yang pertama, saudaraku, beritakan Injil. Beritakan kabar baik. Beritakan kabar keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Beritakan juga bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Ingat, jangan beritakan pengalaman saudara. Jangan beritakan saudara bisa menyembuhkan, tapi sampaikan saja Yesus. Nah, saya mau sampaikan saudaraku, kuasa Yesus akan dinyatakan ketika saudara memberitakan nama Yesus. Sekali lagi, kuasa Yesus akan dinyatakan ketika saudara memberitakan nama Yesus. Nah, lalu saudaraku, kita lihat ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, setelah saudara memberitakan Injil, firman Tuhan berkata, mengusir setan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua penyakit dari setan? Tidak. Di masa-masa lalu, saudaraku, di zaman awal pelayanan kesembahan mulai, orang berpikiran, orang berpendapat bahwa semua penyakit dari setan. Memang ada penyakit yang disebabkan oleh setan, tapi tidak semua penyakit dari iblis. Ada juga penyakit yang terjadi karena kesalahan orang tersebut. Misalnya, makan kebanyakan, akibatnya sakit jantung. Itu adalah akibat kesalahan orang tersebut. Nah, mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana taunya di dalam diri itu orang itu ada setan atau tidak? Nah, saudara tidak perlu sibuk-sibuk mengetahui apakah ada setan atau tidak dalam orang itu. Nah, ini kebiasaan saya. Kalau saya mendoakan orang sakit, saya berkata gini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan setiap roh jahat, kuasa gelap yang menyebabkan sakit. Jika ada roh jahat, saya selalu pakai kata jika. Dalam nama Yesus, jika ada roh jahat atau kuasa gelap yang menyebabkan sakit ini, aku perintahkan dalam nama Yesus, pergi dan tinggalkan orang ini. Nah, saudara perintahkan pergi. Bukan cuma roh jahat. Jika orang itu sakitnya disebabkan bakteri atau virus. Nah, misalnya baru-baru ini kita kena pandemi, saya berkata ini, dalam nama Yesus, segala bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit ini, aku perintahkan pergi. Nah, perintahkan pergi, saudaraku. Nah, lalu apa yang terjadi, saudaraku? Setelah itu, saudara bertindak dengan iman, letakkan tangan saudara, letakkannya di mana? Nah, letakkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Nah, sebaiknya wanita dengan wanita, pria dengan pria, supaya tidak terjadi fitnah atau pembicaraan yang tidak baik, saudaraku. Nah, setelah saudara itu meletakkan tangan, perintahkan penyakitnya supaya pergi. Misalnya menderita kanker, saudara sudah meletakkan di bagian tubuh yang kanker. Nah, perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kanker pergi dari tubuh orang ini. Perintahkan seperti itu, saudaraku. Nah, saudara, saya tahu mungkin sempat ada pertentangan tentang ini. Ada yang mempertanyakan, apakah harus seperti itu? Nah, saudaraku, saudara boleh baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Juga kitab kisah para rasul. Cara Tuhan Yesus dan murid-muridnya para rasul untuk melayani orang sakit jarang dengan berdoa, melakukan permohonan. Yang mereka lakukan adalah perintah. Mereka memerintah atau menghardik penyakit itu supaya pergi. Nah, perintahkan penyakitnya pergi, saudaraku. Nah, selanjutnya perintahkan tubuh yang sakit menjadi sembuh. Nah, contohnya misalnya kanker paru-paru. Setelah penyakitnya disuruh pergi, saudara perintahkan juga paru-parunya jadi sembuh. Misal saya berkata, dalam nama Yesus aku perintahkan sakit kanker pergi. Nah, setelah itu saudara berkata, dalam nama Yesus aku perintahkan paru-paru orang ini terjadi kesembuhan. Kalau saya biasanya memerintahkan dalam nama Yesus paru-paru orang ini menjadi baru kembali. Lakukan doa perintah, saudaraku. Nah, setelah itu apa yang lakukan? Nah, minta orang itu untuk menggerakkan bagian tubuh yang sakit. Atau kalau yang sakit tangan atau kaki mungkin bisa ya, gampang ya disuruh menggerakkan. Kalau penyakitnya ada di dalam tubuh, nah, saudara tanya kepada orang itu, Pak atau Bu, sudah ada perubahan apa setelah tadi kami doakan? Saudara tanya harus itu. Nah, banyak orang, saudaraku, setelah mendoakan orang sakit, habis itu pergi. Jangan seperti itu. Tanya, Pak, Bu, sudah ada perubahan apa? Saudaraku, ada orang-orang tertentu kalau didoakan menangis. Ya mungkin karena merasa diperhatikan atau apa. Jangan terpengaruh dengan emosinya, saudaraku. Saudara jangan ikut-ikutan nangis. Nah, saudara minta kepada orang itu untuk menggerakkan tubuhnya. Ya, kalau dia mau nangis, ya silakanlah nangis berbesar. Tapi setelah itu, minta orang itu berhenti sejenak. Pak, Bu, mohon maaf. Boleh saya tanya, udah ada perubahan apa? Misal penyakit paru-paru, misalnya bernapasnya lebih enak atau apa. Nah, itu penting, saudaraku. Dan kalau orang itu berkata, Pak, Bu, saya belum ada perubahan apa-apa, gak apa-apa, doakan lagi, lakukan lagi, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi yang pertama, saudaraku, saya ulangi lagi, dasar untuk membangun pelayanan kesembuhan adalah membangun hubungan intim dengan Allah. Sediakan waktu berdoa dan untuk membaca Alkitab. Nah, prakteknya bagaimana? Beritakan Injil. Sampaikan kepada orang yang mau saudara doakan kabar keselamatan, kabar kesembuhan dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, jangan beritakan diri saudara, jangan beritakan saudara bisa menyembuhkan, tapi beritakan hanya Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, lakukan pengusiran setan. Katakan begini, dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat orang ini sakit, misal sakit kanker, aku perintahkan pergi. Nah, juga bukan cuma setan diperlukan. Kalau dia punya bakteri atau virus, perintahkan bakteri virusnya pergi. Nah, kemudian letakkan tangan saudara kepada bagian tubuh yang sakit. Selanjutnya, perintahkan penyakitnya pergi. Setelah memerintahkan penyakitnya pergi, perintahkan tubuhnya untuk menjadi sembuh. Selanjutnya, minta yang bersangkutan untuk mulai menggerakkan bagian tubuh yang sakit. Atau jika sakitnya ada di dalam tubuh, tanya dia, Bapak atau Ibu sudah ada perubahan apa? Nah, saudaraku, ketika saya menjelaskan ini, ada seorang pengusaha berkata kepada saya, Pak, apakah cuma sederhana itu? Ya, sederhana. Menyembuhkan orang sakit sederhana, sangat-sangat sederhana. Tuhan Yesus tidak punya
rumus yang aneh-aneh untuk menyembuhkan orang sakit, saudaraku. Kalau saudara mempraktekkan ini dengan sungguh-sungguh, saudara akan lihat kesembuhan itu terjadi. Nah, mungkin saudara berkata, "Pak, saya bukan seorang pengkhotbah, saya bukan seorang pendeta. Bagaimana saya bisa mendapat kesempatan untuk mendoakan orang sakit?" Gampang, saudaraku. Saudara tanya kenalan saudaraku. Saya yakin walau mungkin ada di antara saudara yang melihat tayangan ini adalah orang yang kurang bergaul. Nah, saudaraku, coba saya mau tanya, sekalipun saudara kurang bergaul, saya yakin sedikit-dikitnya saudara punya teman 1 orang atau 5 orang deh. Tanya kepada mereka, "Bapak atau Ibu, apakah Bapak atau Ibu punya kenalan yang sedang menderita sakit?" Nah, kalau dia berkata, "Oh ada." Yang kedua, tanya, "Apakah Bapak Ibu mau didoakan?" Pasti 90% berkata mau. Saudara, dalam pengalaman saya, orang yang belum percaya saja mau didoakan ketika sakit, saudaraku. Nah, lalu siapa yang mendoakan? Saudara yang mendoakan. Jangan takut, saudaraku. Pernah ada bertanya, "Pak, bagaimana kalau saya mendoakan orang itu sakit itu tidak sembuh?" Saya mau sampaikan, jangan menyerah. Belajar lagi, bertindak lagi, coba lagi. Saudaraku, saya mau sampaikan, lebih baik saudara mendoakan orang itu tetap tuli, daripada saudara tidak pernah mendoakan sama sekali. Kenapa, saudaraku? Kalau saudara tidak mau bertindak, sampai kapanpun saudara hanya akan jadi orang yang suka mengeritik, dan ngeritik. Saya mau sampaikan kepada saudara, tidak ada mahkota untuk seorang tukang kritik. Mahkota ada untuk orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Mungkin saudara berkata, "Aduh Pak, saya nggak percaya dia." Oke lah, mungkin saudara mindernya atau tidak percaya diri kebangetan. Oke dah. Kalau memang masih juga belum percaya diri, apakah saudara memiliki hewan peliharaan? Praktekkan itu kepada hewan saudara kalau sakit. Beberapa kali kejadian saudaraku, mendoakan orang sakit takut, akhirnya mendoakan orang hewan yang sakit dan terjadilah kesembuhan. Nah, saudaraku, poinnya adalah kalau saudara akan menikmati perkara-perkara besar dari Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Saya mau berdoa untuk saudara. Saya juga habis itu, saya juga mau berdoa untuk saudara yang sakit. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, hamba-Mu berucap syukur sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang kesembuhan. Biarlah setiap orang yang menyaksikan tayangan ini boleh semakin mengenali isi hati-Mu dan memiliki hati yang takut akan Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Bapa, buat mereka semua yang belum pernah punya pengalaman menyembuhkan orang sakit, biarlah Kau taruh keberanian kepada mereka untuk menyembuhkan orang sakit. Haleluya. Saudaraku, sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang sakit dan cacat. Nah, saya mau sampaikan kepada saudaraku, sebelum saya mendoakan, saya mau sampaikan kepada saudaraku, saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Sekali lagi saya mau katakan, saya tidak bisa menyembuhkan saudaraku. Yang bisa menyembuhkan saudaraku adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga dan juru selamat. Sekarang saya mau berdoa buat saudaraku. Letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa, aku berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit. Aku minta biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka. Biarlah roh-Mu menjamah tubuh mereka dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat tubuh mereka sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh mereka. Dalam nama Yesus, setiap bakteri atau virus penyakit yang menyebabkan tubuh mereka sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh mereka. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian-bagian tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan bebas dari sakit penyakit. Dalam nama Yesus, setiap bagian tubuh yang sakit, aku perintahkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan bebas dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Saudaraku, Tuhan menggerakkan hati saya berdoa untuk saudara yang mengalami kanker dan tumor. Kalau saudara punya kenalan yang mengalami kanker tumor, saudara bisa berikan rekaman ini kepada mereka. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk pemirsa yang mengalami kanker dan tumor. Ku minta biar kuasa darah Yesus membasuh tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bila rohmu menjamah tubuh mereka. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin menyebabkan umat Tuhan menderita kanker dan tumor, aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh mereka sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, bagian-bagian tubuh yang dirusak oleh kanker dan tumor, dalam nama Yesus, aku perintahkan terjadilah kesembuhan. Dalam nama Yesus, bagian-bagian tubuh yang mengalami kanker dan tumor, dalam nama Yesus, aku perintahkan menjadi baru kembali. Haleluya. Saudaraku, Tuhan menggerakkan hati saya untuk mendoakan saudara yang mengalami gangguan penglihatan atau ada gangguan dengan mata saudara. Apapun itu, entah retina yang rusak atau katarak, glaukoma dan sebagainya. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, aku berdoa buat mereka yang punya masalah dengan mata, mengalami gangguan penglihatan, apapun penyebabnya Tuhan, aku minta biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka. Biarlah rohmu menjamah mata mereka. Rohmu kuasa darah membasuh setiap saraf otot-ototnya dan matanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang mengganggu penglihatan dari anak-anak umat Tuhan yang menyaksikan ini dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, sel-sel mata yang rusak, otot-otot mata yang rusak, dalam nama Yesus, aku perintahkan sembuh kembali. Dalam nama Yesus, mata yang rusak dan organ-organnya dalam nama Yesus, aku perintahkan dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada setiap mata yang rusak dan bagian-bagiannya, sel-selnya, ototnya, syarafnya, dalam nama Yesus, semuanya menjadi baru dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, percayalah, oleh bilur-bilur Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, saudara sudah disembuhkan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa pada rekaman berikutnya. Haleluya. Amin.